Baik, ketemu lagi dalam pertemuan keempat di mata pelajaran Teknik Informatika dan Komputer. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang praktek menggunakan komputer. Yang pertama, itu menghidupkan dan mematikan komputer harus dilakukan secara benar. Kemudian yang kedua, berilah komputer jeda waktu kira-kira 15-30 detik untuk istirahat. Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Baik, dalam kesempatan ini saya jelaskan. Untuk menghidupkan dan mematikan komputer harus dilakukan secara benar. Dalam menyalakan dan mematikan komputer, usahakan tidak terlalu sering. Apa sebab? Karena setiap kali menyalakan komputer menyebabkan aus dan rusaknya chip motor hard disk dan komponen elektronik yang terdapat dalam komputer. Dalam hal ini, menyalakan dan menghidupkan komputer beberapa kali sehari akan memperbanyak kerusakan pada komponen komputer dibandingkan dengan menghidupkan komputer sehari penuh. Jadi itu ya, untuk menghidupkan dan mematikan komputer harus dilakukan secara benar. Kemudian yang kedua, berilah komputer jeda waktu kira-kira 15 sampai dengan 30 detik untuk istirahat. Dalam penjelasan ini, pada saat komputer dimatikan kemudian akan dihidupkan kembali, berilah komputer waktu beberapa saat untuk menyelesaikan proses namanya booting, sehingga kerusakan komputer baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya terhindar dari kerusakan. Itu yang bagian kedua. Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Menyalakan dan mematikan komputer dengan cepat dan tergesa-gesa akan memberi tekanan berat pada sistem mekanis hard drive. Piringan hard disk yang semula stabil mungkin bergerak dengan kecepatan 5400 rpm dan head berpindah posisi ketika hendak membaca data selama proses booting. Akhirnya tentunya terjadi fatal error yang merugikan Anda. Jadi itu bagian ketiga. Baik, lanjut menyalakan komputer. Yang pertama ada namanya cold booting. Cold booting juga disebut juga dengan booting. Lanjut, menyalakan komputer. Yang pertama cold booting, disebut juga booting dingin, merupakan salah satu cara untuk menyalakan komputer dari proses awal, yaitu komputer masih dalam keadaan dingin atau masih dalam posisi off. Adapun caranya yaitu tekan tombol seperti yang ada pada gambar ini, tombol CPU pada posisi on, tombol power. Itu yang maksud dengan cold booting. Kemudian yang kedua ada namanya warm booting, disebut juga booting panas, yaitu proses menjalankan komputer dari komputer yang sudah dalam keadaan on. Biasanya warm booting dilakukan apabila cold booting mengalami kegagalan, sehingga cara ini dikenal sebagai cara mereset. Cara menjalankan warm booting adalah dengan menekan secara bersama, maksudnya menekan tombol secara bersamaan, yaitu Ctrl plus Alt plus Delete secara bersamaan atau secara serentak. Nah, setelah itu proses booting selesai. Selanjutnya pada layar komputer akan muncul tampilan desktop. Tampilan ini menunjukkan bahwa komputer telah siap dioperasikan. Anda tinggal menekan tombol start untuk memilih program seperti pada gambar yang ada. Oke. Baik, lanjut. Untuk mematikan komputer dapat dibedakan menjadi dua, ya. Seperti yang disampaikan, yang pertama adalah komputer yang sudah ada sistem operasinya. Kemudian yang kedua adalah komputer yang belum ada sistem operasinya. Yang pertama saya jelaskan, jika sudah ada sistem komputer, tentunya di saat ini banyak sekali versi sistem operasi yang digunakan oleh pengguna komputer atau user. Di antaranya sistem operasi Windows itu ada Windows 98, Windows ME, Windows XP, apalagi ya, Windows Vista, ada juga Windows 2003 dan Windows 2007, dan tentunya masing-masing memiliki peranti lunak yang digunakan untuk mematikan dengan benar. Jadi ada perbedaan masing-masing ya di dalam sistem operasi pada setiap komputer. Saya berikan contoh pada gambar ini. Yang pertama adalah
sistem operasi komputer pada sistem operasi Windows 98 ya. Cara mematikannya itu seperti yang Anda lihat di situ ya, ada gambarnya sebagai berikut. Kita dengan langkah tentunya pada sistem operasi Windows 98, pertama pada tampilan desktop silakan tekan tombol start ya. Nanti di desktop ada tombol start, kemudian pilih shutdown hingga muncul kotak dialog sebagai berikut gambar seperti ini ya. Kemudian juga shutdown itu maksudnya mengandung arti untuk mengakhiri Windows dan mematikan komputer. Itu kalau shutdown. Kemudian ada namanya restart. Itu artinya untuk mereset kembali atau memulai kembali komputer dengan booting ya. Seperti itu. Kemudian bagian berikutnya setelah pilih shutdown, kalian pilih dan klik shutdown dan tunggulah hingga muncul tampilan tanda aman sebagai berikut ya, seperti ini. Dan yang paling akhir adalah matikan komputer dengan menekan tombol power. Pada beberapa jenis komputer tidak perlu menekan tombol power untuk mematikan karena komputer akan mati secara otomatis setelah Anda memilih shutdown atau turn off dan memilih klik OK. Kemudian, jika pada komputer tidak ada sistem operasi yang dijalankan, Anda dapat langsung mematikan dengan menekan tombol power pada casing, lalu tahan hingga komputer mati. Jadi seperti itu, seperti gambar ini ya. Tahan lama di sini, secara otomatis komputer akan mati secara sistem kalau tidak menggunakan sistem operasi. Baik, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang melakukan standby. Nah, perlu diketahui kelebihan komputer dalam keadaan standby adalah dapat dinyalakan kembali dengan cepat dan tidak membutuhkan energi listrik yang besar. Jadi itu ya, kalau dalam status melakukan proses standby. Nah, proses melakukan standby pada dasarnya adalah sama dengan proses shutdown atau proses turn off seperti yang disampaikan sebelumnya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih dan klik start pada tampilan menu utama. Kemudian yang kedua, pilih turn off ya. Pilih turn off seperti ini. Kalau pada Windows XP atau kalau yang menggunakan Windows 98, tunggu beberapa saat akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, pilih dan klik pada tombol standby seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui restart itu mengandung arti adalah perintah yang digunakan untuk mereset kembali. Sekali lagi, restart itu melakukan proses restart itu adalah salah satu perintah yang digunakan di dalam komputer untuk mereset kembali dan memulai kembali komputer dengan booting. Dalam proses restart ini, kondisi komputer masih dalam keadaan hidup, tetapi sistem akan berjalan dari awal. Langkahnya yaitu pertama, tentunya pilih klik start pada tampilan menu utama. Kedua, pilih turn off. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog seperti ini. Secara otomatis komputer akan tampil seperti ini ya, dan kemudian klik restart. Seperti itu kalau pada sistem operasi Windows XP. Kalau dalam Windows bagaimana dengan Windows 10 ya? Dan mungkin di saat sekarang sudah ada rilis namanya Windows 11. Nah, kalau Windows 10 sama 11, proses restartnya itu, saya kasih contoh bertepatan saya menggunakan sistem operasi Windows 10 dengan cara mengklik start seperti tombol di bawah ini. Kita klik kiri, kemudian ada tanda seperti ini power, kemudian kita klik power dan akan muncul dua menu shutdown sama restart. Kita lakukan klik restart. Secara otomatis komputer yang ada pada sistem operasi Windows 10 akan melakukan restart. Ya baik, demikian untuk bahasan tentang
praktek secara visual, yaitu tentang menyalakan komputer, yaitu tentang praktek menggunakan komputer, kemudian tentang menyalakan komputer, berikutnya mematikan komputer, kemudian berikutnya melakukan standby dan melakukan restart. Sudah dijelaskan. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.